Salam ibu-ibu terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam ibadah Pelkat PKP untuk minggu hari ini, Selasa 23 Juni 2020. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu terhadap diri kami. Sore hari ini kami kaum ibu-ibu ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita untuk sore hari ini terambil dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan demikian. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang yang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya dan membawanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Salam ibu-ibu terkasih dalam Kristus. Kiranya semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kalau kita membaca SBU memberi judul di sini adalah aman dalam tangan Tuhan. Nah, perikop Mazmur 37 ayat 12 sampai 15 mengulas tentang sikap orang fasik terhadap anak-anak Tuhan. Dan bagaimana dia bersikap terhadap mereka. Mereka merencanakan kejahatan terhadap anak-anak Tuhan. Sementara Tuhan merencanakan kebaikan terhadap anak-anaknya. Tuhan membuat upaya orang fasik berbalik dan menghancurkan diri mereka sendiri. Iblis membuat manusia berpikir bahwa penguasa jagat ini adalah para dewa dan para berhala. Namun demikian, iblis tidak pernah memberitahukan kepada manusia tentang siapa yang paling berkuasa di antara semuanya itu. Nyatanya, satu-satunya yang maha kuasa adalah Tuhan Allah.
Iblis juga tidak membuat orang berpikir bahwa manusia bisa menyelamatkan diri sendiri melalui amal ibadah. Padahal dosa bukan hanya sekedar mengenai tindakan, tetapi juga pikiran, perasaan, dan perkataan. Jadi pasti lebih banyak dosa seorang anak manusia dibandingkan dengan amal ibadahnya. Tuhan Allah menertawakan semua usaha dari kuasa-kuasa duniawi. Mereka yang ingin menghancurkan anak-anak Tuhan akan hancur karena tipu daya yang dirancangnya sendiri. Kalau Tuhan sudah memutuskan sesuatu mengenai keselamatan dan kebaikan anak-anaknya, maka tidak ada kuasa duniawi satupun yang bisa menghalangi keputusan ilahi tersebut. Hidup menuntut kita untuk memihak, entah memihak Allah, entah memihak kuasa-kuasa duniawi. Kalau memihak kepada kuasa-kuasa duniawi, maka itu akan menjerumuskan kita ke dalam berbagai bentuk pergumulan yang menyengsarakan diri kita sendiri. Pada sisi lain, kalau kita memihak pada Allah, maka Dia pasti menjadikan kita anak-anaknya. Dia menjadi sang Bapa bagi kita. Dia memegang tangan kita hari lepas hari. Kita menapaki jalan kehidupan di dunia ini. Dia menuntun kita. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi kita yang mempercayakan hidup kepada Allah pasti aman dalam tangannya. Nah, dalam kehidupan ini seringkali atau terkadang kita mengalami hal yang tak terduga. Kehidupan kita adalah biasa saja, tetapi selalu saja ada orang yang datang untuk meminta bantuan dari kita, meminta pertolongan dari kita. Tanpa sadar terkadang kita mengeluh. Misalnya orang yang datang itu adalah orang yang datang untuk meminjam uang. Nah, kita mengeluh, kenapa sih orang pada banyak datang ke rumah saya, kepada saya meminjam uang? Emangnya saya ini orang kaya, orang banyak duit, orang banyak harta? Tanpa sadar kita mulai menghitung-hitung. Bulan kemarin Ibu A, bulan sekarang Ibu B, minggu lalu Ibu C, kemudian hari ini Ibu D. Adakah di antara kita sekalian yang pernah mengalami hal ini? Apakah kita merasa diri kita ini kaya, baik, atau bagaimana? Itu menjadi jawaban bagi diri kita pribadi masing-masing. Sebenarnya orang tidak melihat seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi orang melihat begitu besar kemurahan hati yang ada pada diri kita. Makanya banyak orang datang kepada kita, tolong dong Bu, saya butuh untuk ini, tolong dong Bu, saya butuh untuk ini. Nah, pemazmur melihat hal yang membedakan antara orang benar dan orang fasik adalah belas kasihan. Orang fasik hanya melakukan rancangan-rancangan kejahatan dan pemikiran-pemikiran kejahatan. Bagaimana cara agar bisa mengeruk dan memiliki kepunyaan orang untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, orang jujur dan orang benar itu pengasih dan pemurah, memiliki belas kasihan, sehingga mau membantu orang yang membutuhkan. Sesungguhnya kekayaan itu bersifat netral dan tidak membedakan orang benar apa orang jahat. Karena kekayaan bisa dipakai untuk kebaikan maupun untuk tujuan kejahatan.
Namun orang benar akan terlihat dari caranya bersikap terhadap sesama. Belas kasihan, kasih, menjadi berkat, dan kemurahan hati merupakan ciri dari karakter orang yang benar. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Cara hidup seseorang menentukan dirinya hidup seperti orang benar atau orang fasik. Yang menjadi perenungan bagi diri kita adalah marilah kita mengasah hati kita setiap hari agar hati kita dipenuhi oleh belas kasihan, dipenuhi oleh kasih, sehingga mencerminkan kebaikan-kebaikan yang akan terlihat dari cara hidup kita, tingkah laku kita sehari-harinya terhadap sesama. Mari menjadi pribadi ibu-ibu yang penuh berkat, yang hidup benar di hadapan Tuhan, dan membawa berkat bagi keluarga kita. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu, untuk menjadi pribadi-pribadi yang hati kami penuh belas kasih, penuh kasih, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tetap Kau berkati, tetap Kau jaga keamanan dan ketentraman hidup kami dalam hidup, beragama, juga menjalankan kewajiban ibadah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara kami dari pusat sampai yang ke pelosok. Kau berkati setiap pemimpin bangsa ya Tuhan dalam menjalankan tugas kerjaan mereka sehari-harinya, dipenuhi rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada. Kau berkati para gembala, Kau berkati para pendeta, Kau berkati para pastor, para pegawai, juga para satpam, juga para presbiter, dan Kau berkati juga pengurus-pengurus pelkat dan pengurus-pengurus komisi-komisi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami yang sedang dilanda virus corona, juga untuk seluruh dunia. Tetap Kau jaga anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Kau lindungi mereka Tuhan dari virus corona agar kami tetap aman. Dan terima kasih Tuhan, Engkau juga telah menjaga umat-Mu, jemaat-Mu di GPIB Maranatha Subang. Kiranya Kau jamah dan Kau pulihkan para jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, dan Kau hiburkan mereka ya Tuhan agar tetap semangat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibu-ibu pelkat PKP GPIB Maranatha Subang. Kau berkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kau berkati anak-anak mereka, suami mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk segala rencana-rencana yang telah disusun oleh gereja kami GPIB Maranatha Subang, kiranya dapat berjalan dan terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini, juga ibadah-ibadah ke depannya, juga kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam belas kasihan, di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ibu-ibu, salam sehat dan tetap semangat. Dalam segala